Ningsih. Di video kali ini aku akan bikin tutorial sebuah pembuatan website yang kece dan menarik. Yuk simak. Untuk langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload aplikasi Visual Studio Code atau VS Code. VS Code ini dapat kalian download di aplikasi Chrome atau Firefox yang ada di PC atau laptop kalian. Next, untuk step selanjutnya, yang kalian butuhkan adalah satu folder dengan kalian beri nama sesuai dengan keinginan kalian. Di sini sudah aku buat, yaitu tugas UTS Revina. Jika sudah dibuat, filenya masih terisi kosong ya, seperti kalian lihat di gambar. Ini masih kosong. Kemudian kita isi beberapa file yang dibutuhkan. Di sini udah aku siapin. Kita klik dulu. Nah, di sini ada file galeri. Kemudian di sini ada portofolio yang tipenya HTML, file project saya. Kemudian di sini ada file CV saya yang bisa diunduh di website nanti. Kemudian ada file JavaScript dan juga CSS, di mana dua file ini berfungsi untuk mempercantik website yang nanti akan ditampilkan. So, untuk step selanjutnya, jika sudah terkumpul semua data, kita tinggal masuk ke aplikasi Visual Studio Code. Tampilan pertama itu akan seperti ini teman-teman. Langsung aja kita open folder yang sudah kita buat dengan mengklik open folder. Kemudian kita cari. Ketika sudah sesuai filenya atau foldernya, kita select folder, maka akan tampil seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, kenapa di sini tampilan layarnya dibagi dua? Karena sebelumnya saya sudah mengatur. Nah, di sini saya beritahu caranya, yaitu kalian perlu klik di bagian kiri ada icon agar layarnya terbagi dua. Di sini kita bagi dua dulu dengan cara klik extension di bagian kiri, kemudian kita ketik preview. Kemudian kita klik dan di sini kalian bisa install ya. Kemudian kita kembali ke portofolio, kemudian klik kanan, kemudian show preview. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini kita close. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Ini akan mempengaruhi perubahan website ya. Jadi nanti ketika ada perubahan kode di dalam codingan kita, maka otomatis di website kita akan langsung berubah. Untuk yang pertama kita bahas yaitu di bagian HTML, tepatnya di bagian title. Di title ini akan mempengaruhi bagian nama tab. Di sini contoh saya ganti ya, maka akan otomatis di sebelah kanan bisa kalian lihat di sini akan otomatis terrefresh sendiri karena kita sudah menginstal aplikasi atau fitur si preview show tadi. Nah, kemudian selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu pada menu headernya ya. Di bagian menu ini saya akan mengganti ya, tepatnya di href ini, kode href kita akan ganti nama Vina ini menjadi nama panjang. Di sini bisa kalian ganti dengan nama panjang kalian sendiri sebagai tampilan bahwa ini website kalian gitu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian home ini atau di bagian menu ya, ini sudah saya buat dengan menggunakan kode class. Ada about, kemudian ada skill, terus project, galeri, dan kontak. Dimana kelas about ini itu menerangkan tentang saya, kemudian kontak ini juga berisi tentang
kontak yang dapat dihubungi oleh audiens ketika melihat website kita. Seperti itu. Next, lanjut. Untuk section selanjutnya ada di section home. Di sini saya menggunakan animasi fade up ya. Kemudian di bagian hello, ini saya tampilkan dulu. Nah, di bagian hello ini bisa kalian ganti dengan hello nama kalian sendiri untuk menyapa audiens yang membuka website kita. Kemudian di bagian subtitle ini bisa diisi dengan status kalian, seperti misalnya kalian mahasiswa ataupun pekerja. Kemudian di bagian hero description ini bisa kalian jelaskan deskripsi singkat tentang diri kalian. Di sini sudah saya contohkan untuk deskripsi singkat tentang diri saya. Kemudian pada bagian project ini akan mengarah kepada lihat karya saya ya. Di bagian bawah description, di sini contohnya seperti ini. Dia akan mengarah ke section project, teman-teman. Oke, next untuk selanjutnya yaitu section about, di mana section about ini membahas tentang diri saya pribadi atau diri kalian. Di sini saya berikan animasi data-OS yaitu fade down dan fade up. Kemudian di sini ada foto. Cara menampilkan fotonya yaitu dengan cara ketik image search ya, kode image search ini. Kemudian ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Nah, kalian bisa mengklik ya atau mengetik kode image search dulu. Kemudian sama dengan tanda kutip dan kalian ketik galeri. Kemudian enter dan pilih foto yang akan kalian masukkan ke website. Setelah jadi seperti ini, kemudian ada di sebelah kanan yaitu kode ALT, di mana kode ALT tersebut berfungsi untuk apabila seandainya foto tersebut tidak ditemukan di dalam satu file yang sudah kita simpan, maka pada website akan tertampil title dengan yang kalian ketik, seperti itu teman-teman. Kemudian next, di sini ada di bagian description, kalian bisa isi dengan pengalaman kalian deskripsinya. Kemudian di bagian unduh CV saya ini, itu sudah saya masukkan CV ya dengan kode href ini. Kalian tinggal memasukkan file CV kalian, maka akan muncul ketika diklik oleh audiens pada website kalian, itu akan otomatis terunduh CV yang kalian sudah masukkan di folder seperti itu. Nah, ini sudah saya masukkan ya teman-teman untuk foldernya, folder CV saya. Kita bisa ketik yaitu href sama dengan tanda kutip, kemudian pilih CV, maka tampilannya akan tetap sama, hanya tinggal diklik saja, nanti dia akan otomatis terdownload. Next, untuk pembahasan selanjutnya di sini yaitu di bagian section skill ya. Di sini itu masih sama, untuk kode image search-nya juga masih sama fungsinya dengan profile yang tadi yang sudah saya jelaskan. Di sini saya menggunakan kode image search, kemudian masih ngeklik galeri sama, terus jadi tinggal kalian pilih aja folder atau foto yang kalian ingin tampilkan. Untuk description-nya, di sini description-nya saya sudah masukkan seperti keterangan yang ada di gambar itu. Nah, kemudian untuk seterusnya ya, ini pada section skill itu caranya masih sama. Lanjut untuk section project. Pada section project ini untuk image search-nya juga masih sama fungsinya. Di sini data-nya saya berikan animasi fade down dan fade up. Nah,
Untuk titelnya saya menggunakan project unggulan ya. Kode image search-nya untuk gambar itu masih sama fungsinya, menggunakan image search. Si titelnya ini saya menggunakan Production Planning Assembly Bfly karena ini merupakan judul project yang saya tampilkan. Sini ada description tentang pekerjaan saya secara singkat. Kemudian di href ini, kode href ini saya sudah memasukkan file report yang bisa diunduh juga oleh audiens. Ketika diklik dia akan otomatis terunduh di tampilan PC atau handphone dari audiens yang melihat. Next, untuk yang selanjutnya itu masih sama caranya. Kemudian kita akan bahas di bagian section galeri. Nah, untuk section galeri ini fungsinya sama ya, masih menggunakan animasi fade down. Di sini dia akan menampilkan beberapa dokumentasi ya. Di sini saya tampilkan beberapa dokumentasi selama saya bekerja yang sudah saya jadikan satu folder di dalam folder galeri. Oke. Kemudian di sini masih menggunakan galeri foto untuk titelnya, dan di sini subtitlenya saya tambahkan yaitu kata-kata seperti kumpulan momen dan hasil karya visual saya. Dan untuk kode image search ini masih saya gunakan dan fungsinya masih sama seperti yang tadi, untuk menampilkan sebuah gambar yang sudah kita simpan di dalam satu folder. Di sini kalian tinggal cantumin aja foto apa yang mau kalian tampilkan. Kemudian untuk kata gantinya di sini saya menggunakan kata ganti galeri foto 1, 2, 3 seperti itu. Selanjutnya kita beralih ke bagian section contact, di mana section contact ini saya menggunakan animasi fade down untuk section titelnya, dan untuk subtitlenya saya juga menggunakan animasi fade down. Contactnya saya menggunakan animasi fade up ya. Tampilannya akan seperti ini ya untuk bagian title. Kemudian bagian subtitlenya akan ada di sini. Kemudian untuk di bagian email, di sini di bagian email kalian bisa menampilkan atau memasukkan email kalian. Di sini aku masukin email aku pribadi. Oke, terus lanjut di bagian href ini, kode href ini saya sudah memasukkan link dari LinkedIn saya. Ini tinggal kalian cantumkan aja link kalian. Setelah menggunakan kode href tadi, maka akan otomatis tersambung ke dalam link LinkedIn kalian. Kemudian dengan WhatsApp pun masih sama, begitu juga dengan Instagram. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa untuk file HTML ini sudah cukup jelas untuk dijelaskan. Kita akan lanjut ke file CSS. Selanjutnya pada bagian cell.css ini digunakan untuk mengatur sebuah warna atau margin, bahkan dengan teks yang akan kita gunakan dan ditampilkan di website yang sudah kita buat. Di sini di bagian root teman-teman, di bagian kode root ini digunakan untuk mengatur beberapa warna yang kita inginkan. Di sini bisa diganti ya, entah itu backgroundnya atau primary colornya atau hovernya atau card shadownya, itu bisa kita ganti. Di sini contohnya background darknya saya ganti menjadi merah. Ini kita ganti dulu ya untuk warna-warnanya. Kemudian jika sudah kita ganti, kita Ctrl S untuk save, kemudian kita refresh, maka tampilannya akan seperti ini. Itu di bagian backgroundnya sudah terganti ya, untuk lightnya, teksnya itu sudah terganti. Hanya di bagian primary colornya itu masih tetap warna biru, kemudian primary hovernya itu masih juga warna biru. Selanjutnya untuk bagian body,
Di sini body ini digunakan untuk mengatur fonts ke Poppins dan menerapkan dark mode secara keseluruhan. Oke, next selanjutnya itu kita akan bahas di bagian section ya. Di bagian section ini digunakan untuk memberikan padding dan membatasi lebar konten. Max width-nya itu saya gunakan 1200 px di setiap bagian. Nah, ini akan membuat atau memastikan konten tidak menempel ke tepi layar. Jadi dia terlihat rapi ya teman-teman, di pusat halaman baik di monitor ataupun di handphone gitu. Itu untuk bagian section. Di bagian section title ini juga kita bisa mengganti beberapa font size-nya ya. Di sini bisa kita ganti font size-nya menjadi 2,4 atau 2,2 tergantung dengan yang kita inginkan. Dan pada bagian modal ini juga digunakan untuk mengatur pop-up yang muncul saat gambar galeri diklik, lengkap dengan animasi fade in dan zoom in teman-teman. Di sini bisa kita atur marginnya, displaynya, width-nya, max width-nya, animasinya yang saya gunakan yaitu zoom in 0,5 detik ya. Di sini kita bisa atur seberapa smooth-nya juga. Untuk JavaScript sendiri ini di bagian nomor 1 itu ya, di sini AOS-nya atau Intimate on Scroll untuk memungkinkan elemen-elemen di website yang sudah kita buat yang diberi atribut data AOS seperti HTML ini muncul dengan efek animasi, misalnya fade up, slide left, dan lain sebagainya saat pengguna atau audiens yang membuka website kita melakukan scrolling ke halaman atau posisi elemen tersebut. Oke, saya rasa cukup ya untuk penjelasan tentang JavaScript dan juga CSS. Semoga membantu. Nah, tadi aku udah jelasin untuk pembuatan CV, portofolio atau website bisnis kalian dengan menggunakan aplikasi VS Code dan juga codingan HTML, CSS, dan JavaScript. Segitu dulu video dari aku, semoga membantu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku Revina Treningsi, pamit undur diri. Bye-bye.